Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Novita Ratnasari. Saya dari peserta sekolah paralegal. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pemahaman mengenai materi paralegal dalam hal gugatan perceraian Islam. Nah, ketika kita mengajukan permohonan banding, kemudian agar permohonan banding kita dapat diterima, pembanding itu harus memenuhi syarat formal atau formalitas secara kumulatif. Kemudian pengajuan permohonan banding tepat waktu. Kemudian bila hari ke-14 adalah hari libur, maka tenggang waktu banding adalah hari kerja berikutnya. Kemudian ada pembayaran panjar biaya perkara banding, itu juga harus tepat waktu. Kemudian panjar biaya perkara banding itu meliputi biaya kantor, kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan, dan juga biaya material. Kemudian putusan yang ada di banding adalah bukan putusan yang secara hukum tidak dapat diajukan banding. Seperti putusan Verstep itu tidak dapat diajukan banding oleh tergugat karena upaya hukum baginya adalah mengajukan verzet. Kemudian putusan gugur juga tidak dapat diajukan banding oleh penggugat karena putusan tersebut itu tertutup upaya hukumnya. Kemudian putusan yang terhadapnya telah disepakati para pihak sebelumnya tidak boleh diajukan banding dalam perdamaian. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 1 _banding_wasit _1981 tanggal 10 Juli 1984. Kemudian juga putusan terhadap perkara voluntair karena upaya hukumnya adalah kasasi. Kemudian putusan perdamaian itu juga tidak dapat diajukan banding. Kemudian misalnya amar putusan tidak dapat diterima, seperti ketika mengadili ini yang pertama menyatakan bahwa permohonan pembanding tidak dapat diterima, kemudian menghukum atau membebankan pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000. Kemudian jika permohonan banding dinyatakan dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama ini memeriksa ulang seluruh gugatan, dan jika diperlukan Pengadilan Tinggi Agama dapat memerintahkan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau secara langsung memeriksa di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama. Perintah pemeriksaan tambahan ditetapkan dalam putusan sela dalam rangka kelengkapan pemeriksaan perkara atau untuk konfirmasi bila terdapat data yang kontradiksi dalam berkas perkara. Kemudian dalam pemeriksaan perkara banding sangat mendasarkan pada berita acara sidang yang dibuat Pengadilan Agama tidak memeriksa secara langsung para pihak, maka otentifikasi berita acara sidang harus mendapat perhatian penuh majelis hakim tingkat pertama. Kemudian kekeliruan merekam jalannya persidangan pada berita acara sidang serta dapat merugikan pencari keadilan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait pemahaman tentang materi paralegal gugatan perceraian Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.